Yazid. Yazid. Sampai mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Melanjutkan kitab Umdatul Ahkam dan kita di bab masih salat jamaah ya, Pak. Benar. Sekarang hadis yang mana? Baik. Hadis ke-11 dari bab salat jamaah dah. Waktu dalam sudah ya. Lu kemarin sudah dibaca sepertinya. Hah? Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Ibn Abbas terus Abi Sa'id la salata ba'da subhi. Baik. An Jabir bin Abdullah. Hadis 54. Baik, berarti bab yang baru, bab qada'ul fawaid. Bab mengqada salat yang terluput wa tertibuha. Itu sudah dibaca kemarin belum ya? Baik. Qala al-muallif rahimahullah taala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai kepada keduanya. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridainya, jaa yaumal khandaq, dia datang pada waktu peperangan Khandaq, ba'da ma gharabati syamsu, setelah tenggelamnya matahari. Fa ja'ala yasubbu kuffar Quraisy, maka Umar mulai mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Beliau mencaci maki orang kafir Quraisy karena dengan sebab orang-orang kafir inilah terlambat salat asar. Ya, terlambat salat asar. Wa qala, dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma kittu usolli al-asra, hampir saya tidak salat asar, hatta kadati syamsu taghrub, sampai hampir matahari tenggelam, atau sampai matahari hampir tenggelam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shallaituha, kata Nabi, demi Allah aku pun belum salat asar. Qala faqumna ila buthana, maka kami pun
Kata Umar berdiri di lembah, fatawaddu'a lis-shalah, kemudian berwudu untuk salat. Beliau Rasulullah berwudu untuk salat, wa tawaddu'na laha, kemudian kami pun berwudu seperti beliau berwudu. Fa shalal 'asra ba'dama gharabatis syamsu, kemudian kami salat asar setelah matahari tenggelam. Jadi Rasul salat asar dulu, thumma shala ba'daha al-maghriba, lalu Rasulullah setelah itu baru salat maghrib. Nah, ini bukan menjamak jemaah. Bab kita ini bukan bab tentang menjamak salat, tapi bab mengqadha salat yang terluput ketika meninggalkan karena tidak sengaja. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat, maka hendaklah dia salat ketika ingat. Dalam lafaz yang lain, man raqada atau man nama an salah, siapa yang tertidur dari salat maka falyusalliha idza dzakaraha. Maka hendaklah salat, falyusalliha, maka hendaklah dia salat idza dzakara, ketika dia ingat. Baik, hadis ini menunjukkan tentang bab qada'ul fawaid, tentang mengqadha salat yang terluput, ya. Dan di antara faedah dari hadis, para jamaah sekalian, wajibnya mengqadha salat apabila tertidur atau karena lupa. Berarti kalau sengaja meninggalkannya tidak ada qadha. Ini pendapat yang kuat. Jadi wajibnya mengqadha salat itu jika memang karena tertidur atau karena lupa. Sebagaimana dalam hadis, man nasiya an shalah falyusalliha idza dzakaraha. Kemudian juga Rasulullah pernah pada suatu perjalanan beliau tidur bersama para sahabat, kemudian beliau telah berwasiat atau telah menunjuk Bilal untuk membangunkan nanti atau waktu datang waktu salat subuh. Dan ternyata Bilal juga ketiduran para jemaah, mungkin saking capeknya perjalanan, semuanya tertidur sampai akhirnya matahari terbit. Dan yang pertama kali bangun saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalahum istaiqadan. Rasul yang pertama kali bangun saat itu. Lalu fafaza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaget beliau Rasulullah, ya. Lalu beliau langsung menegur, "Ai Bilal, mana Bilal? Mana Bilal?" Yani dia ingkar janji seolah-olah gitu. Karena ketika mau tidur, "Ya Bilal, kamu tugas untuk membangunkan kami semua." Kata Bilal, "Ya Rasulullah, tenang saja, kami bangunkan." Ternyata enggak ada yang bangun kecuali bahkan yang pertama kali Rasul SAW. Maka apa kata Bilal, "Ya Rasulullah, akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Yani engkau dan atau demi bapak ibuku sebagai tebusan engkau ya Rasulullah, bahwa aku tidak pernah tidur seperti ini, gitu kata Bilal. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya beliau Rasulullah SAW berwudu dan memerintahkan untuk para sahabat lain berwudu, dan juga memerintahkan Bilal untuk azan, lalu kemudian qomat. Lalu Nabi bersabda, "Man nasiya salatan atau man nasiya salat falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang lupa salat maka salat dia ketika ingat. Nah, dalam riwayat yang lain berjemaah, dalam riwayat yang lain Nabi memerintahkan pindah. Kata Nabi, "Liyakhudh kullu rajul bi ra'si rahilatihi." Kata Nabi, "Ayo masing-masing kalian pegang kendaraan masing-masing, kita pindah. Fa inna hadza manzilu hadarana fihi syaitan." Karena tempat ini, kata Nabi, tempat mereka tertidur, tempat mereka ketiduran, kata Nabi, di dalamnya ini tempat hadirnya setan. Hadirnya setan. Qala fa'alna, kami pun melakukannya, kata Abu Hurairah. Summa da'a bil ma, kemudian Nabi meminta air, beliau berwudu,
kemudian beliau melakukan sholat di tempat yang berbeda. Nah di sini para jemaah sekalian, ketika Nabi lupa ketiduran, ini menunjukkan berarti Nabi manusia biasa. Dari hal sifat-sifat tabiat kemanusiaannya, Nabi lupa, Nabi sedih, Nabi sakit, bahkan Nabi meninggal dunia. Sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi untuk memproklamirkan kepada manusia, innama ana basyarun mislukum. Ya, sungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Namun bedanya apa? Bedanya Nabi diberi wahyu. Ya. Dalam lafaz hadis Nabi bersabda, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Ya. Kemudian faedah dari hadis ini bahwa man fatathu shalah linaum fa innahu yaqdhiha. Siapa yang terluput salat karena ketiduran maka mengqadha, ini hukumnya wajib dan ini ijma'. Jadi tidak boleh seorang muslim, kecuali yang tidak tahu, tidak boleh seorang muslim ketika dia lupa sholat kemarin lalu ingat sekarang lalu dia biasa-biasa saja, menyesal ya, tapi tetap harus mengqadha. Kecuali kalau memang betul-betul blank, tidak ingat. Yang namanya tidak ingat ya tidak ingat berarti. Ya, jadi wajib mengqadha. Dan dalam mengqadha itu wajib alal faur. Alal faur artinya harus segera. Tidak boleh mengqadha salat itu ketika ingat lalu nanti saja besok lagi. Akhirnya double nanti lupanya. Tidak boleh nanti tapi harus sekarang. Bahkan hatta pada waktu terlarang sekalipun. Ya. Kemudian dianjurkan at-tahawul minal makanil ladzi fatathum fihi shalah. Dianjurkan untuk berpindah tempat dari terluputnya sholat tersebut. Seperti antum misalnya lupa tertidur tidak sholat subuh misalnya, sedang tidur di kamar. Nah nanti yang sunnah bukan sholat di kamar tapi cari ruang yang lain, ruang depan atau ruang mana. Jangan tidur di kamar tersebut, tempat kita lupa tersebut. Sebab kata Nabi, inna hadza makanun hadarakum fi syaitan. Ini tempat ada setannya. Jadi tempat hadir pada tempat ini syaitan. Kemudian di dalam mengqadha, annal qadha yuhkil ada, bahwa yang namanya mengqadha dalam prakteknya seperti mempraktekkan penunaian salat aslinya. Dalam mengqadha salat prakteknya seperti menunaikan salat yang asli atau yang diqadha. Di dalam mempraktekkan qadha seperti salat yang diqadhanya. Maksudnya apa jemaah? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh di luar waktunya, mengqadha salat subuh, maka Nabi perintahkan Bilal azan. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh tersebut wa jahar bis shalah, Nabi menjaharkan salatnya. Padahal kaedahnya kalau yang namanya salat di siang hari itu tidak ada jahar jemaah. Salat duhur, salat asar ini salat siang semuanya, tidak ada jahar. Jahar itu hanya ada pada waktu salat malam, maghrib, isya. Tapi kalau pada posisi sedang mengqadha, maka walaupun dia waktu siang tetap apa? Menjaharkan salatnya. Baik. Kemudian mengqadha salat karena tertidur, wajib tidurnya itu memang tidur ketiduran, bukan sengaja atau pura-pura. Sengaja tidur atau pura-pura tidur. Tahu jam jam 12, terus saya engkau qadha mari maghrib bareng maghrib terus sampai maghrib. Sengaja sudah bismika Allahumma ahya wa amutu, sengaja nanti mau qadha, itu tidak boleh qadha itu. Jadi qadha itu laisa fin naumit tafriq, ya.
bukan pada tidur yang memang dia sengaja melalaikan. Kemudian terakhir tadi apa? Harus faur. Anal insan idza fatathu shalah fa innahu yajibu an yaqdiha awwal ma yatadzakkaraha. Seseorang ketika mengqadha salat yang terluput, wajib dia mengqadha ketika awal dia ingat. Ingat malam-malam jam 1 bangun. Bangun salat. Salat apa? Misalnya salat duhur. Nah, bacaannya apa? Jam 1 malam salat duhur. Bacaannya apa? Sir, sesuai dengan apa yang diqadha'nya. Nah, ikhtilaf para ulama ikhwan tentang Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk pindah tempatnya saat itu. Ada khilaf di antara sebabnya kenapa. Pendapat yang pertama atau di antara pendapat para ulama yang pertama, karena katanya pada saat itu matahari sedang terbit dan itu waktu yang dimakruhkan, sehingga pindah tempat sambil nunggu matahari agak meninggi sekitar berapa menit, setinggi tombak sekitar 15 menit. Namun ini adalah qaulun dhaif, karena ini perkiraan. Ini pendapat yang lemah karena ini kan berapa nih? Perkiraan atau kemungkinan, ihtimal namanya. Sementara hadis tadi jelas Nabi memerintahkan pindah kepada sahabat secara sharih, jelas disebutkan apa sebabnya. Ini tempat, hadir di dalam tempat ini setan. Ini ada kurang bagus atau jelek tempat ini, kata Nabi, sehingga beliau dan para sahabat pindah. Baik. Dalam hadis yang lain disebutkan tahawwalu an makanikumul ladzi asabatkum fihi al-ghaflah. Hadis Abu Dawud. Pindahlah kalian, kata Rasul, dari tempat kalian yang kalian ditimpa di tempat itu kelalaian. Yang maksudnya ketiduran tadi, tidak salat. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah, para ulama iskal tentang Nabi ketiduran. Kok bisa Nabi ketiduran? Bukankah ada hadis inna aini tanamu wa la yanamu qalbi? Ini ada hadis demikian bunyinya. Jadi bagaimana mengkompromikan ini? Sesungguhnya mataku memang tidur, kata Rasulullah, namun hatiku tidak pernah tidur. Berarti maknanya Nabi tidak mungkin harus terluput salat gitu. Ya. Maka di sini para jamaah Imam An-Nawawi menjawab bahwa yang dimaksud dengan al-qalbu, hati Nabi tidak tidur, innama yudriku al-hissiyat al-muta'alliqah bihi. Maksudnya Nabi memiliki atau bisa mengetahui al-hissiyat al-muta'alliqah, perkara-perkara yang berkaitan dengan hati secara hissi, secara indrawi, seperti al-maut wal alam, ya, seperti kematian, seperti sakit, berpenyakit. Nah, itu Nabi selalu hatinya hidup, tidak tidur. Hati Nabi selalu hidup, maknanya selalu dia tidak ada penyakit-penyakit hati di dalamnya. Apalagi sampai kolbunya Nabi mati, hati Nabi mati, tidak pernah. Adapun masalah mata, ya, maka Nabi SAW sebagaimana manusia biasa, beliau tertidur, ya, dan bisa jadi juga beliau tidak merasakan, tidak ingat saat tidur tersebut sebagaimana kita manusia biasa. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, ijma' para ulama tentang wajibnya qadha bagi solat yang terluput karena apa tadi? Tidur dan karena lupa. Dan ini ijma' maknanya, sudah menjadi kesepakatan. Kemudian berarti kalau orang tidak solat sama sekali karena lupa, berarti tidak berdosa. Apalagi dalam hadis innallaha tajawaza an ummati
sungguhnya Allah memaafkan umatku an-nisyan wal khata mastukrihu alaihi, memaafkan umatku an-nisyan lupa, al khata keliru, wa mastukrihu alaihi dan perkara yang dipaksa. Ya. Jadi tidak ada dosa dalam 3 hal, lupa, keliru enggak sengaja, atau dipaksa. Nah, kemudian pada lafaz hadis idza dzakaraha, ketika ingat berarti menunjukkan mengqadha itu harus alal faur, harus bersegera, tidak boleh lagi ditunda. Ya. Kemudian dalam hadis menunjukkan mengqadha salat yang lebih dari 1, mengqadha 2 salat misalnya, atau mengqadha salat kemudian ada salat wajib. Mengqadha salat ada salat wajib, maka dia harus sesuai dengan urutannya jemaah. Wa qada'ul fawati ala tertib. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat asar di waktu maghrib, beliau tidak melakukan salat maghrib terlebih dahulu, tapi beliau melakukan salat apa? Asar dulu sesuai dengan urutannya. Ya. Sesuai dengan urutannya. Namun boleh tidak tertib pada beberapa kondisi, atau pada 2 kondisi, atau pada 3 kondisi. Kondisi pertama, fi halatin nisyan, boleh tidak tertib kalau dalam posisi lupa. Dia sholat misalnya mengqadha sholat asar, sudah sholat asar, tiba-tiba setelah sholat asar, oh iya, padahal duhur ya lupa juga belum sholat. Akhirnya setelah asar apa? Sholat duhur lagi. Harusnya kan apa dulu? Duhur dulu baru kemudian asar. Cuman karena lupa. Ya. Jelas ya? Atau ada orang lupa tidak sholat duhur, asar, maghrib nih 3. Lalu dia mengqadha. Pas mengqadha karena lupa tuh dia mengqadha sholat asar dulu. Padahal duhur kan belum. Nah, boleh juga demikian. Berarti kan tidak tertib, ya sudah lanjutkan saja sholat asar. Ya, baru kemudian duhur, baru kemudian maghrib. Jangan maghrib dulu, setelah asar tadi duhur karena lupa tadi, baru kemudian dia sholat maghrib. Yang kedua, al-jahl, karena nggak ngerti, dikiranya mengqadha itu sembarang wes, diacak boleh. Nah itu kalau nggak ngerti, ya maka tidak masalah. Misalnya ada orang sholat mengqadha sholat, mungkin namanya tidurnya 24 jam, 5 sholat dia lupa misalnya, maka dia mulai duhur, habis duhur maghrib, habis maghrib isya, habis isya asar, habis asar subuh. Tidak masalah kalau nggak ngerti, kalau tidak ngerti. Terus yang ketiga, boleh tidak tertib mengqadha sholat kalau dikhawatirkan sholat yang ada waktu ini mau habis. Sholat yang ada waktu ini mau habis, misalnya dia belum sholat asar, jemaah ya. Lalu dia sholat maghrib pun sudah hampir mau isya. Pas ingat-ingat belum asar, ketika dia mau isya maghrib sudah mau habis. Maghrib mau habis jemaah. Lalu ingat dia belum maghrib dia, tapi maghrib udah akhir mau habis. Jadi dia punya berapa sholat sekarang? 2 sholat kan? Belum sholat asar karena lupa tadi, dan sekarang belum maghrib. Namun maghrib juga mau habis. Jelas kasusnya. Nah, apa sholat yang harus dilakukan? Hukum asal sholat apa jemaah? Hukum asal kan tertib. Namun kalau posisi demikian jangan tertib. Kalau tertib nanti pas sholat asar udah masuk isya, maghrib juga kelewat, akhirnya qadha lagi. Jadi qadha terus akhirnya. Jadi kalau begitu maghrib dulu, baru kemudian mengqadha asar. Atau duhur dulu misalnya, ketika ingat waktu asar namun asar sudah mau habis, maka sholat asar terlebih dahulu, baru kemudian nanti sholat duhur misalnya, karena asarnya sudah mau habis, mau masuk waktu maghrib misalnya. Jelas jemaah ya? Baik, jadi mengqadha salat yang terluput sesuai dengan sifat atau tata cara yang dia qadha. Nah,
Ada dalilnya para jemaah. Dari Abu Qatadah, dari kisah tidurnya Nabi SAW di salat subuh, maka Nabi mengatakan, atau Abu Qatadah mengatakan, fasalla al-ghada, Nabi salat subuh, fasanna'a kama yasna'u kulla yaum, maka Nabi melakukan salat subuh di luar waktunya tersebut karena ketiduran seperti salat subuh biasanya. Nah, seperti subuh biasanya kesehariannya, berarti ya mengqadha salat itu harus sesuai apa yang diqadhakannya. Jelas ya jemaah ya? Baik. Namun saat tadi saya sampaikan orang yang meninggalkan salat sengaja, yang rajih tidak ada qadha, tapi cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama ada beda pendapat, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan mengqadha salat walaupun dia meninggalkan salat dengan sengaja. Dan ini madhab, justru ini madhab imam 4 jemaah. Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi semuanya wajib mengqadha. Apa dasar mereka? Apa dasar imam 4 mengatakan orang yang meninggalkan salat bukan karena uzur, yakni dengan sengaja, wajib mengqadha? Antum harus tahu pendalilan mereka, sehingga nanti kita bisa memilih kuat atau tidak pendapat-pendapat para ulama tersebut. Minimal ada gambaran itu. Imam yang 4, dasar mereka adalah, kata mereka nih, idza kana an-nasi yaqdi, kalau orang yang lupa diperintah mengqadha, kata mereka nih, maka famin babi aulal mu'tamid, maka lebih pantas lagi, lebih layak lagi untuk mengqadha bagi yang meninggalkan salat dengan sengaja. Nah ini kan, ini kesimpulan mereka demikian, imam yang 4. Namun kan mengkiaskan dengan kias aulawi seperti ini, kias aulawi itu kias yang mana lebih utama gitu. Ini tidak tepat jemaah, tidak tepat. Jadi katanya kalau orang lupa saja perintah qadha, orang lupa harusnya kan lupa dimaafkan gitu ya. Ini perintah qadha, lah apalagi yang sengaja. Maka ini tidak tepat jemaah dengan cara demikian. Beda kalau misalnya kita dilarang mengatakan uf kepada orang tua. Uf, gitu. Itu tuh dilarang jemaah. Baik. Sekarang boleh enggak menampar orang tua? Tampar aja orang tua. Boleh tidak? Dalilnya apa? Padahal di Quran enggak ada loh. Tidak ada menampar orang tua, yang ada cuman wala taqulahuma uf. Berarti apa? Dalilnya apa? Qiyas aulawi tadi. Kalau uf saja tidak boleh, bagaimana pula dengan menampar? Itu baru pas. Tapi kalau yang tadi, kalau lupa saja diperintah mengqadha, apalagi yang sengaja, ini tidak tepat. Karena apa jemaah? Karena kalau sengaja boleh qadha, enak. Merubah waktu sholat di luar waktu berarti. Duhur, malas nanti aja. Berarti dia nanti duhur pada waktu maghrib nanti. Enak. Merubah-rubah sholat kalau gitu. Sengaja meninggalkan sholat boleh qadha, enak jemaah. Wis nanti aja sih, lagi malas ini. Ayo duhur yuk, nanti aja wis aku tak. Kok jam 5 aku. Oleh qadha kan boleh diqadha. Nanti tak qadha jam 5 aja duhur ya. Misisan kok sambil dekat dengan maghrib. Ini tidak boleh. Maka yang benar insyaallah al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, annahu la yushra' qada'uha. Jadi yang salat sengaja ditinggalkan, yang benar tidak disyariatkan diqadha. Dan ini madhab Dhahiriyah, termasuk juga madhab Ibnu Taimiyah, termasuk murid beliau Ibnu Qayyim, dan yang dirijikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, dan banyak ulama lain yang pada dasarnya para ulama ini tidak fanatik kepada madhab. Padahal Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ini ulama-ulama yang bermadhab fikihnya itu Hambali. Namun dalam poin ini tidak setuju dengan madhab Hambali yang mengatakan wajib mengqadha. Ya. Apa dasarnya para jemaah? Apa dasarnya? Dasarnya, dalilnya
Berarti orang kalau meninggalkan sholat sengaja, berarti maknanya dia nanti sholat di luar waktu yang ditetapkan agama, dan ini namanya bid'ah, ya kan? Dia berarti sholat duhur di luar waktunya karena nanti diqadha, dan itu sengaja. Jadi kalau uzur boleh, disengaja berarti dia telah merubah waktu sholat. Maka ini masuk pada dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, menetapkan waktu ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat. Nah, kemudian para jamaah sekalian, pada pembahasan yang lalu telah kita bahas tentang mengqadha salat dibolehkan pada waktu terlarang, ya. Jadi kita dilarang salat pada waktu terlarang kecuali beberapa pengecualian. Apa yang pertama pengecualiannya? Hah? Dikecualikan. Taib, boleh salat yang memiliki sebab. Terus yang lain? Naam, i'adatul jamaah, mengulang salat berjamaah. Apa lagi? Hah? Naam, salat jenazah sama salat apa lagi tadi? La, kalau salat jenazah, kemudian salat yang memiliki sebab. Seperti apa contohnya? Tahiyatul masjid atau salat gerhana. Itu termasuk salat yang memiliki sebab. Namun ada khilaf ulama dalam masalah salat yang memiliki sebab. Namun yang rajih adalah itu sebagai bentuk pengecualian. Tapi masuk kepada hadis berikut, hadis tentang keutamaan salat berjamaah. Babu fadlil jamaah wujub. Babu fadlil jamaah wa wujubiha. Bab keutamaan salat berjamaah dan bab tentang kewajiban salat berjamaah. Jadi Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi termasuk ulama yang merojihkan pendapat salat berjamaah hukumnya wajib. Taib. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi SAW bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bis 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat al-fadhi. Al-fadh yakni salat sendiri. Al-fadh artinya al-wahid alladhi lam yasil, al-wahid alladhi lam yusalli fil jamaah. Artinya salat sendiri yang tidak salat berjamaah. Berapa lebih utamanya? Bis-27, 27 darajatan, 27 derajat. Taib. Hadis ini menjelaskan keutamaan salat berjamaah. Baik, kita sambungkan dengan hadis yang berikut karena satu tema. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, salatul rajul fil jamaah. Salat seseorang berjamaah, dengan berjamaah atau dalam berjamaah, tudha'af, dilipat gandakan, ala salatihi, dibanding salatnya. Perhatikan para jamaah, fi baitihi, di rumahnya, wa fi suqihi, dan di pasarnya. Berarti lafaz di rumah dan di pasar menunjukkan yang dimaksud dengan perintah-perintah berjamaah itu adalah di masjid. Jadi dalam hadis-hadis seperti ini, keutamaan berjamaah dilipat gandakan 27 derajat. Ini maksudnya salat berjamaah di masjid. Berapa dilipat gandakan dalam hadis yang ini? 25 dhi'fan, 25 derajat. Kalau tadi disebut 27, sekarang 25. Apa bedanya? Atau kenapa ada perbedaan ini para jamaah? Perbedaannya yang pertama, ditinjau dari keadaan salat berjamaah itu sendiri. Ditinjau dari jumlahnya, misalnya ada yang banyak, ada yang sedikit. Ditinjau juga dari kehusyuan orangnya. Ditinjau dari kebagusan, kebaikan
kesempurnaan sholatnya. Jadi ada yang 27, ada yang 25. Atau ada makna yang lain kata para ulama. Kenapa ada perbedaan ini? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu ya 25 derajat, baru nanti dapat lagi wahyu ditambah berapa? 27 derajat. Yani karena adanya dua bentuk wahyu yang turun kepada Nabi, pernyataan yang 27, yang 25, kemudian pernyataan yang 27. Taib. Wadzalika, perhatikan, yang demikian itu annahu, bahwasanya idza tawaddaa, apabila seorang berwudu, fa ahsanal wudu, dan memperbagus wudu. Nah, di sini menjadikan dalil orang yang mendapat pahala berjamaah yang disebutkan dalam hadis-hadis, syaratnya harus seperti ini, yaitu berwudu dan memperbagus wudu. Dan wudunya di mana? Di rumah. Jadi tidak boleh jemaah, kecuali terpaksa. Jadi wudu itu bukan di masjid, bukan berarti nggak boleh, haram dah. Artinya jemaah, kalau kita ingin sempurna dalam pahala sholat berjamaah, wudu kita itu di rumah. Man tawaddaa fi baitihi fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu di rumahnya dan memperbagus wudunya. Jadi berusaha wudu kita harus sempurna. Berusaha untuk maksimal sebagus-bagusnya. Ya, bagus gitu. Nanti ini sudah lewat ya. Bab tata cara wudu sudah lewat. Harusnya praktek dulu. Ya, bisa apa? Jadi sempurnakan ya, Pak. Ini di sela-sela ya. Jenggot juga boleh, jenggot di sela-sela begini. Boleh juga dengan disisir begini. Boleh ketika membasuh wajah, boleh juga di akhir setelah membasuh kaki, baru di sela-sela jenggot boleh. Sempurnakan. Dan dengan ditadlik, tadlik itu digosok. Ya. Jadi makanya air sedikit pun, air begini bisa kita pakai wudu. Asalkan yaitu tadi, ambil ciduk sedikit lalu digosok. Nah, sudah sekali saja. Baru ambil lagi sedikit ya, digosok ini. Nah, ngitung sekali itu bukan berarti 1, 2, 3. Entek jemaah. Airnya belum matang, ininya sudah belum air sudah habis, ini belum semua. Jadi satu kali itu maksudnya satu kali sempurna pembasuhan, itu satu kali. Jadi antum ngambil begini nih, seret ya, digini-gini sampai merasa sudah sempurna, ini satu kali. Kalau mau tambah lagi 2 kali, ambil lagi ya. Ini nanti seret begini 2 kali. Jadi bukan 1, 2, 3 habis, padahal belum kebasuh semua. Sementara nggak boleh lebih dari 3 kali. Jelas jemaah ya? Jadi memperbagus wudu. Apalagi kita wudu dalam rangka untuk sholat, dan sholat rukun Islam. Jadi wudu ini sangat penting sebelum kita belajar sholat, belajar wudu yang benar. Kan ada orang wudu begini cuma. Nah, kasihan. Ini. Dan itu banyak anak TK, anak SD, anak sekolah. Dan itu nanti sampai tua kan dia bawa cara wudu seperti itu. Karena nanti tuanya tidak ngaji, atau ngajinya sudah kayak gitu juga seperti dia ngaji waktu SD dulu. Begitu kalau ada yang salah, ini dibasuh, padahal ini tidak perlu dibasuh. Ya, leher, karena wajah itu kan dari sini sampai sini wajah itu. Wajah itu tempat tumbuh rambut sampai ad-daqan nih. Kemudian lebarnya dari telinga ke telinga. Makanya kalau ibu-ibu itu sholat, karena ini bukan wajah, ini harus ditutup nih. Jadi mukena itu sampai sini. Biasanya ibu-ibu mukena sampai sini saja. Berarti ini aurat yang kelihatan. Ya, karena ini bukan wajah, maka ketika wudu nggak usah dicuci karena dia bukan wajah. Kalau ibu-ibu sedang sholat, maka ini adalah aurat, harus ditutup. Mukenanya harus sampai sini. Cuman kalau memang nampak aurat, kalau sedikit yang nampak seperti ini, seperti rambut selembar kelihatan, itu tidak masalah, tidak sampai membatalkan sholatnya. Namun dia berdosa saja. Laki-laki juga auratnya kelihatan, sholatnya sah, asal kelihatan aurat sedikit. Contoh sedikit itu cuma seperti laki-laki sholat pakai celana street
celana street. Dia tertutup memang, namun masih nampak aurat kelihatan, lekukan tubuhnya. Celana street itu aja yang membentuk bokongnya kelihatan, ya. Nah itu laki-laki itu sholatnya dia berdosa, namun sah karena nutup aurat, namun tidak sempurna, dan yang nampak dari auratnya sedikit, tidak masalah. Beda kalau sholat pakai celana pendek, auratnya kelihatan, misalnya pahanya, lututnya, baru itu tidak sah. Baik ya. Summa, perhatikan jemaah, yang menunjukkan wudu itu di rumah. Summa kharaja ilal masjid, lalu berangkat ke masjid. Berarti wudunya tadi di mana? Di rumahnya, berangkat ke masjid. Perhatikan lagi syarat yang kedua. La yukhrijuhu ila shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya, memang niatnya satu, yaitu untuk sholat saja. Maka kata para ulama, syarat yang kedua supaya kita berpahala sempurna apa yang dijanjikan dalam hadis, selangkah derajat diangkat, selangkah dosa digugurkan, selangkah dicatat pahala. Jika syarat seperti ini, tidak kita keluar rumah kecuali memang tujuan kita ke masjid, bukan untuk sambil belanja ke sana kemari, tidak. Jadi kalau kita ke masjid, kawan, selesaikan dulu kita ke masjid, pulang dari masjid kembali ke rumah, baru setelah itu antum aktivitas. Beda memang kalau orang yang kerjanya di mana? Di luar, di kantor, sholatnya memang di kantor, itu lain. Orang yang tinggal di rumah jangan ada niat kemana-mana. Dari rumah ke masjid, dari ke masjid balik ke rumah, selama dalam perjalanan dihitung sedang sholat sampai dia ke rumah kembali, dihitung oleh Allah pahala sholat berjamaah. Perhatikan lafaz la yukhrijuhu ila shalah. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah melangkah satu langkah illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah melangkah satu langkah kecuali diangkat baginya dengan langkah tersebut derajat. Jadi yang dapat pahala seperti ini, yang wudunya di rumah, ya, mohon maaf ini walaupun pahit, terasa pahit, ya. Jadi yang wudunya di rumah dan yang keluar rumah memang tidak ada niat lain kecuali sholat ke masjid, ya. Jadi tidak boleh ada niat ganda ke masjid sambil tuku rokok misalnya, sambil ke masjid, sehingga di masjid dia bawa jisamsu, masukin, taruh di hadapannya, musibah. Taib adzan dulu, fadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azzakumullah. Tambahkan, tadi ada dua riwayat yang berbeda antara 27 derajat dengan 25 derajat. Taib. Di antaranya lagi, kalau yang 27 itu salat jahriyah seperti salat maghrib, salat isya, salat subuh. Adapun jamaah yang sholat sirriyah itu yang 25 derajat. Itu salah satu dari qaul para ulama. Demikian pula di antara sebab tergantung kondisi kondisi orang yang sholat dan kondisi sholat itu sendiri gitu. Sebagian ada yang 25, sebagian ada yang 27, tergantung kesempurnaan sholat seseorang. Kita baca dulu hadisnya. lam yakhtu khutwatan ila rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali diangkat dengan langkah tersebut derajat dan dihapus darinya dengan langkah tersebut dosa-dosa. Fa idza shalla, kalau dia salat, lam tazalil malaikah tusalli alaihi, maka malaikat senantiasa terus mendoakan. Madama fi musallahu, selama dia ada di masjid. Musola yakni tempat salatnya ini ada di masjid. Apa doanya malaikat? Allahumma sholli alaihi, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, sholli alaihi, puji dia ya Allah. Kemudian ampuni dia ya Allah. Allahumma arham, ya Allah rahmati dia. Jadi Allah pujilah dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ini doa malaikat bagi orang yang nunggu salat di masjid jemaah. Jadi luar biasa ya keutamaan orang yang berangkat ke masjid. Jadi baru langkah saja sudah demikian besar pahala, baru langkahnya. Belum duduknya saja di masjid menunggu malaikat. Di dalam hadis disebutkan di sini lam yazal atau lam tazal. Artinya apa? Terus-terusan, tidak henti. Terus-terusan tidak henti malaikat mendoakan. Tidak putus. Lam tazalil malaika tusalli, terus malaikat mendoakan, menyelawatkan gitu. Allahumma sholli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Lalu kata Nabi, fala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara salata, dan senantiasa kata Nabi, salah seorang kalian dihitung pahala salat, dianggap sedang salat selama nunggu salat. Jadi ada keutamaan intidharus shalah, menunggu salat jemaah. Seperti kita sekarang. Makanya antum niatkan nih, kita ngaji, niatkan pula kita nunggu salat isya. Dengan itu kita mendapatkan fadilah atau keutamaan. Tapi jemaah ya, jadi doa-doa malaikat senantiasa kepada orang yang salat. Orang yang duduk di masjid, orang yang berjalan ke masjid. Nah, sekarang apa hukum salat berjamaah? Hukum salat berjamaah diperselisihkan para ulama dan mereka sepakat akan disyariatkannya. Namun berbeda pendapat tentang hukumnya. Madhab Hambali mengatakan wajib. Dan ingat jamaah sekalian, dalil-dalil para ulama walaupun mereka berbeda pendapat dalam hukum, namun dalil-dalilnya semuanya sama. Cuman para ulama akhirnya berbeda itu karena beda dalam menyimpulkan, beda dalam beristinbat saja. Namun dasar mereka sama. Nah, kita lihat dulu. Imam Ahmad yang mengatakan wajib adalah dasarnya tentang salat khauf dalam peperangan yang ada di surat An-Nisa ayat 102. Allah perintahkan di surat An-Nisa 102 ketika perang untuk berjamaah. Berarti kalau di dalam peperangan saja berjamaah, apalagi dalam keadaan aman, lebih-lebih lagi gitu perintah itu. Ya, itu satu. Kemudian juga tentang hadis-hadis di mana Nabi SAW memerintahkan salat berjamaah. Bahkan ada orang buta yang pernah datang kepada Nabi SAW minta keringanan. Kata orang buta, ya Rasulullah, innahu laisa liqaid. Ya Rasul, saya tidak punya qaid, enggak punya yang nuntun, yaquduni, yang nuntun saya ilal masjid, ke masjid. Saya orang buta. Maka fasa'ala Rasulullah SAW
an yurakhis lahu, dia minta kepada Rasul untuk diberi keringanan agar tidak ke masjid. Maka diberi oleh Nabi keringanan. Ya, diberi oleh Nabi, fa rakhasa lahu, diberi keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwan, falamma walla, ketika orang buta tadi mau pulang, maka Nabi panggil lagi. Fada'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil lagi. Lalu kata Nabi, hal tasma'un nida? Kata Nabi. Jadi seolah-olah Nabi kurang lengkap tadi itu, gitu loh. Akhirnya kata Nabi, sebentar, apakah kamu dengar azan tidak, wahai orang buta? Kata orang buta tadi, na'am. Kalau azan ya dengar ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan fa'ajib. Idzan fa'ajib. Kalau gitu enggak jadi, kata Nabi. Karena kamu dengar azan, enggak jadi. Kalau gitu kamu tetap wajib walaupun buta, walaupun tidak ada yang nuntun ke masjid. Nah, madhab yang mewajibkan berarti cuma orang buta saja Nabi perintahkan. Kan perintah hukum asalnya apa? Menunjukkan kepada wajib. Orang buta saja Nabi perintahkan, bagaimana yang melotot kayak kita-kita? Gitu loh. Baik. Lalu pendapat yang kedua, fardu kifayah. Fardu tapi bukan fardu ain, fardu kifayah. Dan ini mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i. Tapi ikhwan, Imam Syafi'i walaupun demikian enggak pernah beliau jadi kifayahnya. Kifayah itu kan yang jika satu orang telah melakukan, gugur kepada saudara yang lain dari kalangan kaum muslimin. Nah, Imam Syafi'i tidak jadi yang dikifayahinnya. Kalau kita ini pegang mazhab Syafi'i, terus jadinya apa? Yang di rumah terus, yang dikifayahin sama orang. Yang jadi dikifayahin sama orang. Taib, apa dasar mazhab Syafi'iyah? Mazhab Syafi'iyah sama dengan tadi. Perintah-perintah tadi beliau pegang. Namun kata beliau, perintah-perintah tadi tidak menunjukkan wajib yang ain kepada setiap orang, tapi menunjukkan wajib yang kifayah. Mana dasarnya? Ada lafaz afdolu. Dalam hadis tadi ada lafaz afdolu. Salatul jamaah afdolu min salatil munfarid atau min salatil fadhi. Lah kalau wajib ngapain pakai afdolu, katanya gitu. Kalau memang wajib kenapa harus pakai afdolu? Berarti kalaupun mau dikatakan wajib, wajibnya wajib kifayah. Pendapat yang ketiga, sunnah muakkadah. Dasarnya sama dengan dalil Imam Syafi'i, namun menghukuminya beda. Berarti bukan fardu kifayah, tapi katanya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dan pendapat yang keempat, hukumnya syarat. Dan ini madhabnya Zahiri. Dikatakan syarat, ada hadis, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin. Siapa yang dengar azan namun tidak penuhi, tidak berangkat ke masjid, maka tidak ada salat kecuali karena uzur. Tidak ada salat menurut mazhab Zahiri dipahami tidak sah salat. Dan ini pendapat yang lemah. Artinya kalau ada orang salat tidak berjamaah, menurut mazhab Zahiri salatnya syarat. Berarti salatnya tidak sah. Dan ini pendapat yang lemah. Karena makna tidak ada salat tidak harus tidak sah, bisa jadi tidak sempurna. Ya. Kalau ada lafaz-lafaz penafian, tidak ada salat, tidak ada iman. Tidak ada iman bukan berarti kafir, tapi tidak ada iman bisa jadi maknanya tidak sempurna. Seperti layu cinta saudara, seperti mencintai sendiri, masa kafir? Tidak, tapi maknanya tidak sempurna. Baik, yang rajih mana ikhwan? Yang rajih mana insyaallah? Yang mengatakan wajib ain, fardu ain. Ini seluruh laki-laki muslim ke masjid, seluruhnya, kecuali yang ada uzur, ya, yang sakit dan yang semisal. Bahkan kalau di zaman para salaf, orang sakit itu sampai ini berdua digandeng, didudukan di saf-saf salat mereka. Sampai begitu, padahal dia diberi uzur untuk tidak berjamaah. Karena Nabi mengatakan salatul jamaah haqqun wajibun ala kulli muslim illa salat Jumat.
Itu wajib setiap muslim kecuali antum 4 orang. Di antaranya wanita, orang sakit, hamba saya dan anak kecil. Dalam hadis yang lain musafir menjadi 5. Kalau sholat Jumat saja tidak wajib, arti diberi keringanan, bagaimana dengan sholat yang berjamaah biasa? Menunjukkan kalau orang sakit boleh untuk dia sholat di rumah. Jadi yang roji pendapat yang mengatakan wajib. Kemudian ikhwan, tambahkan faedah. Ganjaran dari hadis tadi, diangkat derajat, digugurkan dosa, selangkah demi selangkah, itu syaratnya 2. Apa syarat pertama? Ihsanul wudu. Bagi mereka yang memang wudunya bagus, sempurna. Kan ada wudu itu ada yang penting sah. Memang yang penting sah, ada wudu yang memang dia sempurna. Nah, kita disyaratkan, maksudnya supaya mendapatkan pahala tadi, walaupun wudunya sah, walaupun tidak sempurna, sah, sholatnya juga sah. Namun kalau wudu sempurna, ya, seperti takhlilnya, kemudian membasuhnya, maka itu mendapatkan pahala, diangkat derajat selangkah demi selangkahnya, digugurkan dosa dan dicatat pahala. Syarat kedua apa? An yuqsada salat al-jamaah bin niyatin khalisah. Jadi niat salat berjamaahnya memang betul-betul keluar rumah untuk niat salat berjamaah. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang lain kan dianjurkan untuk memperbanyak langkah cuma. Tapi ingat kaidahnya ya. Al-masyaqqah fil ibadah la yadullu ala al-fadilah. Kesulitan dalam beribadah tidak menunjukkan dengan keutamaan atau banyaknya pahala, tidak. Kecuali kalau memang tidak disengaja. Tapi kalau bersengaja kita cari kesulitan dalam ibadah, itu tidak menunjukkan keutamaan, dan itu terlarang. Tidak boleh seorang muslim mencari kesulitan dalam ibadah. Kecuali seperti ini, tidak sengaja, rumahnya jauh lalu ke masjid, maka semakin banyak langkah ini semakin baik, kata Rasulullah dalam hadis. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci berwudu di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, lalu dia jalan kaki ke rumah di antara rumah Allah, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk melakukan kewajiban dan kewajiban Allah, itu salat berjamaah, kana khutwatahu, maka 2 langkahnya itu selangkahnya tahutu khati'ah, menggugurkan dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah yang satunya lagi mengangkat derajat dia. Bahkan Nabi sampai mengatakan, ala adulukum ala ma yamhullahu al-khataya wa yarfa'u darajat, maukah aku beritahu kalian yang mampu menggugurkan dosa, mengangkat derajat? Kata Nabi, isbagul wudu alal makarih, sempurnakan wudu saat kita malas karena dingin. Jadi orang kalau wudu dingin, pegang air gini aja. Nah, kita wudu kondisi dingin, di mana air dingin di sini? Wudu di puncak di mana? Wudu di air dingin. Antum wudu biasa. Biasa sempurnakan. Ya, basuh wajah juga. Nah, itu keutamaan ketika benci, itu maksudnya ketika dingin. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, wa intidhuru shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat yang lain. Nah, ini jemaah sekalian, keutamaan memperbanyak langkah. Ini kalau memang tidak disengaja. Tapi kalau disengaja untuk mempersulit, memberatkan dalam ibadah, enggak boleh. Misalnya antum dari rumah menuju ke masjid. Ini rumah antum, ini masjid. Berangkat. Terus karena ingin langkah banyak, maka antum ke sana dulu 20 km. Ke belakang dulu. Muter sana, muter dulu sini malah. Sana dulu, muter sana, masjid sini. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Biasa saja kita dari rumah. Ya ini Ustaz kurang jauh kayak ini, anak mantep tuh teman anak agak. Itu nasib dia jauh. Sudah, nasib dia. Nah, antum yang di sini, ya sudah sedapatnya langkah antum berapa. Makanya di zaman Rasulullah ada sahabat namanya sahabat Jabir bin Abdullah melaporkan, ya Rasulullah, kami ini orang-orang yang jauh dari masjid ingin menjual rumah-rumah mereka, ingin supaya dekat dengan masjid. Kata Nabi, jangan.
Karena langkah kalian semakin jauh, itu semakin baik. Maksudnya bukan bersengaja cari kesulitan, tapi memang rumahnya jauh. Baru dia berangkat berjalan. Ini biasakan jemaah, kita ke masjid biasakan. Apalagi kita sekarang musim kolesterol, musim kan jalan itu Masya Allah. Ini Islam mensyaratkan jalan. Indah ya kan, wallahi 50 meter sepeda motor dipakai. 50 meter bawa ke masjid. Nanti di masjid sepeda motornya hilang, curi orang karena bawa sepeda motor. Baik, saya kira cukup insyaallah. Nanti kita lanjutkan kepada hadis berikut. Ada pertanyaan nih masuk? Apakah sebagai anak punya kewajiban mengqadha salat orang tua yang terlupa atau apa nih? Udzur usia. Al-jawab tidak, coba. Membadalkan ibadah itu tidak mutlak semua ibadah, tidak. Hanya puasa yang boleh, hanya haji umroh, hanya sedekah saja. Adapun urusan-urusan ibadah yang sifatnya ibadah tertentu, maka tidak boleh, seperti sholat, seperti baca Quran, ya. Jadi yang kita bisa kirimkan pahala ibadah kita untuk orang, khususnya yang telah meninggal, hanya haji, umroh, sedekah. Bahkan puasa, man soma, man mata alaihi siyam soma lahu waliyuhu. Siapa yang meninggal punya utang puasa, maka walinya mempuasakan mayit tersebut. Nah ini jangan dikias-kiaskan. Oh berarti sholat juga bisa? Tidak. Kalau sholat cukup kita doakan orang tua kita yang meninggalkan sholat, cukup kita doakan. Apalagi kalau dia apa misalnya meninggalkan sholat karena lupa, ya otomatis dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan, mempuasakan mayit pun itu perlu diperinci. Kalau mayit misalnya dia sakit tidak puasa, berarti punya utang puasa. Kalau dia belum sempat sembuh, belum ada kesempatan untuk membayar puasa, tapi sakit langsung meninggal, maka dia gugur dosa-dosa, semoga dimaafkan Allah. Dan kita yang hidup, walinya tidak perlu mempuasakan atau mengqadhakan. Kenapa? Karena mayit belum sempat, karena memang mayit belum punya kesempatan. Tapi kalau mayit misalnya dulu ketika sakitnya itu tidak puasa sebulan penuh, lalu pernah sembuh 2 bulan 3 bulan, lalu ketika sembuh dia karena lalai meninggal dunia, belum sempat membayar utang puasa. Nah kondisi seperti ini bagaimana? Puasakan atas kelalaian itu, puasakan bagi atau oleh keluarganya. Boleh bergiliran cuma, boleh dibagi-bagi juga. Ente anak pertama nih 5 hari, baik. Ente anak kedua, ya wis ente karena kerempeng, ya sudahlah ente 2 hari saja. Diatur gitu boleh. Atau boleh anak aja semua sudah, anak sebulan penuh puasa untuk orang tua anak, boleh. Yang jelas itu diatur oleh para wali-wali, artinya oleh kerabat-kerabat dekat dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jemaah sekalian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.